semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang rasanya udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari, tapi mungkin jarang banget kita pertanyakan. Dari mana sih datangnya ide tentang negara atau bangsa itu? Kenapa kita merasa jadi bagian dari Indonesia atau negara lainnya? Yuk kita telusuri bareng-bareng sejarah singkatnya. Coba deh kita lihat sekeliling. Kita punya paspor, kita punya bendera, kita hafal lagu kebangsaan. Semua ini terasa sangat alami ya kan? Seolah-olah dunia itu memang dari sananya sudah terpetak-petak menjadi negara-negara seperti yang kita kenal sekarang. Nah, ini yang menarik. Jawabannya adalah enggak. Konsep negara bangsa dalam sejarah peradaban manusia yang panjangnya ribuan tahun sebenarnya adalah sebuah gagasan yang tergolong baru. Dan pada masanya, ini adalah ide yang sangat radikal. Biar kebayang, kita perlu mundur dulu nih ke masa lalu. Ke sebuah dunia di mana peta politik dan cara orang melihat identitas mereka itu beda banget sama sekarang. Jadi gini, di dunia lama, kesetiaan seseorang itu bukan ke sebuah konsep abstrak bernama negara, tapi langsung ke orangnya, ke seorang raja, kaisar, atau ke sebuah dinasti keluarga. Batas wilayahnya juga nggak jelas, bisa berubah-ubah cuma karena ada pernikahan antar kerajaan. Dan identitas kebanyakan orang ya sebatas desa atau daerah lokal mereka aja. Contoh gampangnya gini, dulu itu nggak ada yang namanya negara Cina yang abadi, adanya dinasti Ming, terus ganti dinasti Qing. Orang-orang di sana adalah subjek atau rakyat dari dinasti itu. Kalau dinastinya runtuh, ya udah nggak ada lagi yang secara otomatis menyatukan mereka semua. Dan ini terjadi hampir di seluruh dunia loh. Nah, terus kapan semua ini mulai berubah? Titik baliknya terjadi di satu tempat, pada abad ke-18, Prancis. Disinilah ideologi nasionalisme modern pertama kali dirumuskan secara sadar. Waktu itu kondisi di Prancis lagi matang banget. Penduduknya makin banyak juga yang bisa baca. Paris jadi pusat kumpulnya para pemikir. Tiba-tiba muncul deh kata-kata baru yang sering dibicarakan, kayak opini publik, masyarakat, tanah air. Ini adalah pergeseran besar, di mana orang-orang biasa mulai merasa bahwa merekalah yang sesungguhnya membentuk Prancis, bukan cuma raja dan kaum bangsawan. Kutipan dari seorang pemikir bernama Sieyès ini nangkep banget semangat zaman itu. Golongan ketiga itu maksudnya rakyat jelata yang jumlahnya paling banyak. Selama ini mereka dianggap bukan siapa-siapa di dunia politik. Tapi sekarang muncul ide baru yang radikal. Merekalah segalanya. Merekalah inti dari sebuah bangsa. Nah, fondasi filosofisnya datang dari konsep kehendak umumnya Rousseau. Idenya sederhana, tapi revolusioner. Sebuah komunitas bisa loh secara sadar dan sukarela bersatu, lalu setuju untuk hidup di bawah aturan main yang sama. Dari kesepakatan kolektif inilah lahir otoritas politik tertinggi, bukan lagi dari wahyu Tuhan atau keturunan darah biru. Inilah cikal bakal ide kedaulatan rakyat. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Waktu ide ini mulai menyebar ke seluruh Eropa, ia nggak diterima bulat-bulat. Malah, ia berkembang jadi dua versi atau dua model nasionalisme yang sangat berbeda yang diwakili oleh Prancis dan rivalnya Jerman. Model yang pertama ya model Prancis itu sendiri. Ini model yang sangat rasional, lahir dari semangat pencerahan. Intinya, sebuah bangsa itu adalah perkumpulan politik. Siapapun kamu, apapun latar belakangmu, kamu bisa jadi orang Prancis, asalkan kamu setuju untuk jadi warga negara yang setara di bawah hukum yang sama. Nah, di seberangnya, di Jerman, berkembang model yang beda banget. Model ini lebih emosional, lahir dari semangat romantisme. Menurut mereka, bangsa itu bukan pilihan rasional, tapi sebuah komunitas organik, sebuah keluarga besar yang diikat oleh perasaan, oleh bahasa yang sama, budaya yang sama, dan bahkan jiwa bangsa yang unik. Jadi, kita punya dua cara pandang yang fundamentalnya beda banget. Satu sisi bilang, kamu bagian dari kami kalau kamu setuju sama aturan main kami. Ini soal pilihan sadar. Sisi satunya lagi bilang, kamu bagian dari kami karena kamu lahir dari kami, punya darah dan budaya yang sama. Ini soal takdir. Perdebatan antara dua model inilah yang sampai sekarang masih membentuk cara negara-negara di dunia mendefinisikan siapa warganya. Kedua ide ini dengan segala campurannya kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan secara fundamental membentuk tatanan politik global yang kita hidupi sampai hari ini. Ada 3 prinsip inti yang bikin ide ini menyebar kayak api. Pertama, keyakinan bahwa dunia ini idealnya memang terbagi menjadi bangsa-bangsa.
Kedua, kesetiaan utama kita harusnya bukan lagi ke suku atau raja, tapi ke bangsa. Dan ketiga, yang paling penting, setiap bangsa berhak punya negaranya sendiri yang merdeka. 3 ide inilah yang jadi bahan bakar gerakan kemerdekaan di mana-mana. Tentu saja, kita juga harus jujur. Ideologi ini seperti koin punya 2 sisi. Ketika bangsa ditempatkan di atas segalanya, ini bisa memicu konflik perbatasan, diskriminasi terhadap kaum minoritas, dan dalam bentuknya yang paling ekstrim, melahirkan ideologi totaliter seperti fasisme yang menganggap negara jauh lebih superior daripada individu. Jadi, apa itu nasionalisme hari ini? Wah, ini konsep yang kompleks. Di satu sisi, ia jadi sumber identitas kita, objek kesetiaan kita, dan dasar rasa solidaritas kita satu sama lain. Tapi di sisi lain, secara inheren, ia adalah doktrin yang membagi-bagi umat manusia ke dalam kotak-kotak yang terpisah. Jadi, bisa dibayangkan ya, sebuah gagasan yang umurnya baru sekitar 300 tahun ternyata berhasil mendefinisikan ulang siapa diri kita dan bagaimana dunia ini diatur. Ini bukan sesuatu yang datang dari alam, tapi murni ciptaan sejarah manusia. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, setelah membentuk dunia kita sampai sejauh ini, apalagi yang akan dibentuk oleh gagasan ini di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.